Halo teman-teman, kami dari kelompok 10 mau kenalin produk kami yaitu Selera Kita. Kami jual cireng isi dan dimsum keju dengan rasa autentik. Sesuai tagline kami, Authentic Takes Better Memories. Karena menurut kami, camilan enak tuh selalu punya cerita. Selera Kita ini kami buat karena banyak dari kita terutama mahasiswa dan pelajar yang suka ngemil tapi maunya yang praktis, enak, dan gak mahal. Makanya kami fokus ke dua menu utama, dimsum keju yang lumer dan cireng isi. Dengan kualitas premium tapi harga tetap bersahabat. Cocok buat nemenin belajar, nongkrong, atau sekedar lapar sore. Selera kita nggak cuma soal jualan gorengan, tapi juga soal inovasi. Kami pengen mengubah pandangan kalau gorengan itu selalu identik sama yang kurang sehat. Dengan bahan yang lebih terkontrol dan proses yang lebih diperhatiin, kami pengen kasih cemilan yang lebih aman buat dikonsumsi. Dimsum sendiri adalah makanan khas Tionghoa berbahan ayam atau udang, sedangkan cireng itu cemilan khas Sunda dari tepung tapioka. Dari situ kami gabungkan jadi cemilan khas kekinian yang rasanya tetap familiar. Selanjutnya, pada slide ini kami menampilkan bisnis model kanvas yang menggambarkan keseluruhan model bisnis usaha kami, mulai dari cara menciptakan nilai hingga memperoleh pendapatan. Yang pertama ada key partners. Di sini kami meliputi pemasakan bahan baku, platform penjualan digital, serta mitra bisnis lokal. Kemudian ada key activities yang kami lakukan adalah produksi produk, promosi, serta menjaga hubungan dengan pelanggan. Untuk mendukung aktivitas tersebut, key resource kami terdiri dari bahan baku berkualitas, peralatan produksi, tenaga kerja, serta media digital. Kemudian ada value proposition dan customer segments. Nilai utama yang kami tawarkan adalah produk dengan rasa yang khas, kualitas baik, dan harga yang terjangkau. Target pasar kami adalah mahasiswa, remaja, hingga pelajar. Kemudian ada customer relationship dan channels. Kami menjaga hubungan baik dengan pelanggan melalui pelayanan yang ramah, komunikasi aktif di media sosial, serta promo atau program loyalitas. Saluran penjualan kami juga meliputi penjualan langsung media sosial dan marketplace online. Kemudian ada cost structure dan revenue streams. Di sini struktur biaya utama kami menutup biaya bahan baku, operasional, dan promosi. Sementara itu, sumber pendapatan kami berasal dari penjualan produk baik secara langsung maupun pemesanan dalam jumlah tertentu. Jadi, secara keseluruhan, bisnis model kanvas ini menunjukkan bahwa bisnis kami memiliki modal yang jelas, terencana, dan berpotensi untuk berkembang secara berkelanjutan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang strategi branding dan channel distribusi dari usaha kami, yaitu Selera Kita. Pertama, di strategi branding saya akan menjelaskan beberapa poin, yaitu pertama logo, kemudian tagline, dan kemudian dilanjutkan tentang unsur-unsur dari branding kami. Pertama, dari logo kami terdiri dari beberapa unsur. Pertama ada produk kami, yaitu dimsum dan cireng. Jadi dari dua produk ini kami harap konsumen jadi mengerti dengan melihat logo kami, yaitu apa yang kami jual. Kemudian setelah adanya gambar dari produk kami, di bawahnya kami juga menyertakan nama brand kami, yaitu Selera Kita. Kemudian kami juga membuat sebuah tagline, Selera Kita yoi kire. Itu adalah tagline dari usaha kami. Kemudian beberapa unsur branding yang sudah kami tentukan. Pertama ada dari warna utama brand kami, kemudian gaya visual dari brand kami, gaya komunikasi atau tone of voice, kemudian nilai dan pesan utama dari brand, dan yang terakhir adalah kepribadian brand. Dari 5 branding ini kami sudah
pikirkan matang-matang bagaimana brand ini akan maju ke depannya. Pertama, dari warna utama brand, kami memilih warna merah, orange, dan putih. Kenapa kami memilih warna ini? Karena kami ingin konsumen dari selera kita ini merasakan kehangatan dari brand kami, kemudian meningkatkan selera makan mereka, dan memberikan kesan bersih sesuai dengan produk makanan yang dekat dengan keseharian konsumen. Kemudian untuk gaya visual sendiri, kami menggunakan konsep semi formal, artinya kami akan tampil santai dan ramah tetapi tetap sopan dan rapi sehingga bisa diterima oleh berbagai kalangan, terutama pelajar dan masyarakat umum sesuai dengan target pasar kami. Selanjutnya, gaya komunikasi atau tone of voice kami menggunakan bahasa sehari-hari yang simple tapi tidak terlalu baku juga, sehingga kami ingin menciptakan suasana yang lebih dekat dengan konsumen, tidak kaku dan mudah dipahami oleh target pasar. Selanjutnya, nilai dari brand kami sendiri, kami ingin terlihat mudah dibeli, mudah diakses, harganya masuk akal dan ramah di kantong masyarakat. Kami ingin menegaskan bahwa produk kami bukan hanya enak tapi juga relevan dengan kondisi ekonomi konsumen di semua kalangan. Oke, selanjutnya, kepribadian dari brand kami ingin dilihat sebagai brand yang ramah, santai, dan approachable sehingga konsumen merasa nyaman untuk membeli dan merekomendasikan produk kami kepada orang lain. Selain itu, setelah branding, kami juga memiliki channel distribusi. Kami menggunakan dua pendekatan. Pertama, dari penjualan secara langsung atau secara offline, kemudian yang kedua melalui media sosial atau secara online. Melalui offline ini kami memungkinkan interaksi langsung dengan konsumen, dan yang melalui online ini khususnya kami melalui Instagram Stories, status WhatsApp, dan pesan broadcast yang langsung ditujukan kepada konsumen. Cara ini kami gunakan agar promosi kami cepat dan menjangkau konsumen secara luas. Jadi biasanya kami melakukan promosi secara online melalui story WhatsApp, story Instagram, dan pesan broadcast di H-1 sebelum penjualan. Kemudian di hari penjualan kami melakukan penjualan secara langsung, secara offline dengan interaksi secara langsung dengan konsumen, sehingga harapan kami bisa dikenal oleh konsumen dan pasar kami menjadi lebih luas. Tapi di sisi lain kami juga meningkatkan hubungan antara konsumen dan brand kami sendiri, begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Oke, kali ini ada pemasaran digital. Di sini kita mengambil dua poin. Yang pertama adalah customer demografis dan marketing strategi. Di mana customer demografis itu seperti peminat, yaitu seperti para remaja, para mahasiswa, dan pecinta jajan kekinian atau lingkungan sekitar kampus, dan para pembeli online serta offline. Di poin kedua yaitu marketing strategi, di mana kami kelompok 10 ini mempunyai IG penjualan kami yang bernama Seleranya Kita. Di dalam situ kita juga terdapat banyak konten video promosi produk dan menyiapkan stok yang sangat banyak. Kita juga open PO, tapi nggak open PO juga ada, dan pemesanan bisa melalui chat via WhatsApp dan DM IG. Terima kasih. Selanjutnya, evaluasi produk dan strategi penjualan. Evaluasi produk sendiri dibagi menjadi dua. Yang pertama, kendala internal, dan yang kedua, kendala eksternal. Yang pertama, kendala internal. Adapun 1. Keterbatasan tenaga kerja dan waktu produksi. Keterbatasan ini menyebabkan volume produksi menjadi rendah dan waktu pemrosesan menjadi lebih lama. Yang kedua, promosi yang kurang teratur. Ketidakaturan promosi ini membuat jangkauan pemasaran menjadi lebih terbatas, sehingga produk belum dikenal secara luas oleh konsumen. Yang ketiga, inovasi produk yang masih minim. Minimnya inovasi dapat menyebabkan produk tidak mampu bersaing atau menyesuaikan diri dengan preferensi konsumen yang terus-menerus berubah. Kemudian yang keempat, konsistensi kualitas produk yang sulit dijaga. Ketidakkonsistenan ini dapat berdampak pada kepuasan pelanggan dan mempengaruhi loyalitas konsumen. Yang kedua, ada kendala eksternal. Adapun yang kesatu, persaingan yang tinggi di area kampus. Di lingkungan kampus memiliki banyak pelaku usaha yang memiliki produk sejenis,
sehingga tingkat persaingan sangat ketat. Yang kedua, daya beli mahasiswa yang fluktuatif. Mahasiswa sebagai target utama memiliki daya beli yang tidak stabil, dipengaruhi oleh kondisi ekonomi pribadi maupun periode akademik tertentu. Yang ketiga, faktor cuaca dan kondisi lingkungan. Adanya perubahan cuaca seperti hujan atau panas ekstrim dapat menghambat minat konsumen untuk membeli makanan. Kondisi lingkungan di sekitar juga turut mempengaruhi tingkat kunjungannya atau tingkat pembeliannya. Kemudian yang keempat, ada perubahan tren makanan. Preferensi konsumen terhadap jenis makanan sering berubah dari waktu ke waktu. Kemudian yang kelima, kenaikan harga bahan dan baku. Harga bahan baku yang semakin meningkat berdampak pada biaya produksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai strategi penjualannya. Yang pertama, penentuan sistem penjualan yang lebih stabil. Penjualan pertama hingga kedua menggunakan sistem PO atau pre-order, sedangkan pada penjualan ketiga hingga keenam beralih ke penjualan langsung on the spot. Berdasarkan data, penjualan langsung terbukti lebih efektif dalam meningkatkan jumlah penjualan. Yang kedua, konsistensi jumlah produksi. Jumlah produk mengalami fluktuasi yang signifikan dari 20 pieces pada penjualan pertama hingga 175 pieces pada penjualan ketiga. Kemudian kembali turun menjadi 50 pieces. Kedepannya, perlu dilakukan perencanaan produksi berdasarkan data permintaan rata-rata dan kapasitas pembuatannya. Yang ketiga, perluasan target pasar dan lokasi penjualan. Semua penjualan dilakukan di sekitar kampus B Universitas Airlangga, sehingga pasar masih sangat terbatas. Jika memungkinkan, titip jualan ke suatu kantin atau kedai atau mempromosikannya melalui sosmed di luar area kampus. Yang keempat, optimalisasi media sosial sebagai branding. Branding di media sosial masih minim. Terkadang kami melupakan promosi penjualan di media sosial yang sudah kami buat. Maka dari itu, apabila akan merencanakan penjualan, langkah baiknya menggunakan media sosial yang sudah kami buat sebagai media promosinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil dan profitabilitas dari bisnis makanan selera kita, di mana setelah melakukan evaluasi dan juga pembelajaran dari strategi penjualan yang telah kita lakukan pada tahap sebelumnya, sini dapat terlihat bahwasannya pada tabel, pada minggu pertama hingga minggu keempat, penjualan dari selera kita mengalami peningkatan secara signifikan, di mana pada peningkatannya terjadi secara merata pada penjualan dimsum lumer, cireng isi, udang keju, udang rambutan, dan juga cheese ball. Pada minggu pertama, pemasukan yang kita peroleh adalah 224.000 dengan laba yang kita peroleh adalah sebesar 24.000. Kemudian pada minggu kedua, pemasukan yang kami peroleh adalah sebesar 448.000 dengan profit atau laba yang kita peroleh adalah sebesar 248.000. Kemudian pada minggu ketiga, pemasukan yang kami peroleh adalah sebesar 784.000 dengan profit atau laba yang kami peroleh adalah sebesar 584.000, dan pada minggu keempat, pemasukan yang kami peroleh adalah 1.120.000 dengan profit atau laba yang kami peroleh adalah sebesar 920.000. Melalui hasil ini dapat kita lihat bahwasannya melakukan evaluasi dan juga peninjauan ulang daripada strategi yang kami gunakan untuk menjual itu sangat penting, karena dengan melakukan evaluasi itu maka kita dapat memperhatikan nih kira-kira apakah strategi yang kita gunakan sudah cukup efisien untuk penjualan ini atau perlu kita perbaiki lagi strateginya supaya dapat lebih efektif lagi dari segi penjualan dan juga peningkatan performa dari bisnis ini sendiri. Baik, di sini saya akan memaparkan tentang rencana keberlanjutan. Nah, rencana keberlanjutan usaha kami ini disusun menjadi dua kategori, yaitu ada jangka pendek dan jangka panjang, dengan tujuan memberikan arah yang strategis dan jelas bagi keberlangsungan usaha kami. Yang pertama ada jangka pendek. Nah, pengembangan jangka pendek ini fokus pada perbaikan dasar operasional yang dapat dilakukan dalam waktu yang relatif singkat. Nah, program ini direncanakan meliputi yang pertama standarisasi produk,
yang dimana upaya ini bertujuan untuk memastikan kualitas produk dan rasa produk agar tetap konsisten. Standarisasi dilakukan melalui penetapan takaran bahan, prosedur produksi, serta kontrol kualitas sehingga setiap produk yang dihasilkan memiliki mutu yang sama. Lalu yang kedua ada peningkatan promosi digital. Promosi digital diperkuat dengan memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp Group, konten pemasaran, dan strategi komunikasi online untuk meningkatkan jangkauan dan visibilitas produk. Langkah ini penting karena mayoritas konsumen target aktif menggunakan platform media sosial. Lalu yang ketiga ada manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan akan diperbaiki dengan melakukan pencatatan transaksi yang lebih rapi, penyusunan anggaran, serta pengendalian biaya produksi. Manajemen keuangan yang baik membantu usaha menjaga stabilitas dan memaksimalkan keuntungan. Lalu untuk pengembangan jangka panjang, ini mengarah pada upaya kami untuk meningkatkan kapasitas usaha agar mampu berkembang lebih luas dan beradaptasi dengan perubahan pasar di masa yang akan mendatang. Program ini direncanakan sebagai berikut. Yang pertama ada inovasi menu baru, yang dimana inovasi ini akan dilakukan dengan mengembangkan varian produk baru sesuai dengan tren dan preferensi konsumen. Lalu penambahan menu ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik usaha dan memperluas segmen pasar. Lalu yang kedua ada ekspansi pasar. Ekspansi pasar akan dilakukan dengan memperluas area penjualan seperti membuka titik penjualan baru, bekerja sama dengan kantin, atau memanfaatkan layanan pesan antar. Nah, langkah ini kami harapkan agar dapat meningkatkan volume penjualan dan memperluas jangkauan konsumen. Lalu yang terakhir ada pembuatan kemasan yang lebih menarik. Nah, kemasan yang lebih menarik ini berfungsi sebagai untuk meningkatkan daya saing produk dan minat konsumen. Sekian presentasi dari kami, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.